Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Persin Holly dengan NIM akhir 51, Juwita dengan NIM akhir 53, Haryasih dengan NIM akhir 71, Haura dengan NIM akhir 75, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Marsha dengan NIM akhir 76. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti swasta, besar kecil, domestik asing, dan koperasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Sebagai entitas yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara, BUMN didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor yang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam konteks ini, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai alat pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Maka pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas beberapa materi yaitu pengertian dan karakteristik BUMN, dasar hukum BUMN, tujuan BUMN, pengelolaan BUMN, syarat dan cara pendirian BUMN, keterkaitan dan perbedaan BUMN dengan BLU, serta bubarnya BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah entitas bisnis yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN didirikan dengan tujuan utama untuk menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai sektor, baik itu ekonomi, industri, jasa, atau keuangan, demi kesejahteraan umum dan pembangunan nasional. Karakteristik dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di Indonesia mencerminkan baik aspek kepemilikan negara maupun tugas dan tanggung jawab yang melekat pada status tersebut. Pertama-tama, BUMN ditandai dengan kepemilikan mayoritas atau penuh oleh pemerintah yang berarti setidaknya 51% sahamnya dipegang oleh negara. Kedua, BUMN memiliki tujuan ganda. Selain mencari laba seperti perusahaan-perusahaan swasta, mereka juga memiliki mandat untuk memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat dan negara. Ketiga, pengawasan yang ketat dari pemerintah melalui Kementerian BUMN yang menetapkan kebijakan dan standar kinerja, melakukan evaluasi dan memastikan bahwa BUMN beroperasi sesuai dengan visi nasional. Keempat, BUMN sering memiliki karakter monopoli atau oligopoli dalam beberapa sektor karena posisi strategis mereka. Dan kelima, BUMN juga menghadapi tantangan dalam efisiensi dan inovasi karena statusnya sebagai perusahaan negara bisa menghambat fleksibilitas dan juga kecepatan dalam adaptasi terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir, BUMN memiliki peran dalam kedaulatan ekonomi negara di mana mereka bisa digunakan untuk memastikan stabilitas ekonomi, mengendalikan sumber daya dan yang strategis, dan juga melindungi kepentingan nasional dalam konteks global. Dengan karakteristik ini, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan bisnis saja, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara yang menuntut keseimbangan antara kepentingan komersial dan juga kepentingan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari BUMN. Dasar hukum dari BUMN telah ditetapkan melalui beberapa regulasi dan juga undang-undang yang tentunya memiliki tujuan untuk mengatur pembentukan, pengelolaan, dan juga pengawasan terhadap BUMN. Dasar hukum yang utama ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini telah menggantikan undang-undang terdahulu, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan memberikan kerangka hukum yang lebih modern dan komprehensif mengenai BUMN.
Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan pelaksana yang memperjelas ketentuan undang-undang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pembentukan, pengelolaan, dan penyelesaian BUMN yang mengatur lebih rinci tentang proses pembentukan BUMN, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, serta aspek-aspek pengelolaan keuangan dan juga non-keuangan di BUMN. Peraturan lain yang relevan itu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang penggunaan laba bersih BUMN, yang dimana mengatur bagaimana laba bersih BUMN harus digunakan, termasuk untuk investasi, cadangan, dan dividen kepada pemerintah. Ada juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang manajemen kinerja BUMN, yang menekankan pada pentingnya pengukuran kinerja dan juga evaluasi terhadap BUMN untuk memastikan efektivitas dan juga efisiensi. Selain undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, kebijakan dan keputusan terkait BUMN juga bisa diatur melalui keputusan Presiden, keputusan Menteri BUMN, dan berbagai kebijakan dan juga pedoman internal yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk implementasi harian dan juga strategis. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari BUMN. Tujuan dari badan usaha milik negara adalah multifaset dan juga mencerminkan peran ganda mereka sebagai aktor ekonomi serta sebagai instrumen kebijakan negara. Pertama dan yang terutama, BUMN memiliki tujuan untuk menjalankan usaha yang memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Hal ini berarti BUMN harus beroperasi dalam berbagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memastikan ketersediaan layanan dasar seperti energi, telekomunikasi, transportasi, dan juga keuangan. Selain itu, meningkatkan laba dan juga efisiensi operasional juga merupakan tujuan utama dari BUMN, yang dimana diharapkan pengelolaan sumber daya dengan efisien dan juga efektif untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini tidak hanya untuk pemegang saham utama yaitu pemerintah, tetapi juga untuk reinvestasi ke dalam pengembangan bisnis, inovasi, dan juga pembangunan infrastruktur. BUMN juga memiliki tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah yang tertinggal, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Mereka bertindak sebagai agen pembangunan yang membantu dalam implementasi program-program strategis nasional. Selanjutnya yaitu menjaga kedaulatan ekonomi. BUMN sering sekali beroperasi di sektor-sektor yang dianggap penting untuk keamanan kedaulatan ekonomi, seperti energi dan sumber daya alam, untuk memastikan bahwa kontrol atas sumber daya strategis tetap di tangan negara. Tugas yang terakhir dari BUMN yaitu untuk menjadi pemimpin di industri masing-masing, serta menginspirasi dan menjadi panutan dalam hal inovasi, praktik bisnis yang baik, dan bertanggung jawab sosial sebagai sosial perusahaan. Dengan demikian, BUMN tidak hanya berusaha untuk menjadi entitas yang menguntungkan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kepentingan umum dan pembangunan nasional. Ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan BUMN. Penggolongan BUMN di Indonesia dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ada bentuk hukum dan bidang usaha yang dijalankan. Secara umum, BUMN dibagi menjadi dua yaitu Persero dan Perum. Persero adalah BUMN yang bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas atau PT, di mana pemerintah memiliki kepemilikan mayoritas atau seluruh sahamnya. BUMN jenis ini diharapkan beroperasi dengan prinsip bisnis yang sama seperti perusahaan swasta, fokus pada profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Contohnya seperti PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia. Sedangkan Perum adalah BUMN yang tidak berbentuk perseroan terbatas, melainkan badan usaha milik negara yang lebih fokus pada pelayanan publik dan kepentingan sosial daripada keuntungan maksimal. Perum tidak boleh membagi keuntungan kepada pemegang saham dan seluruh keuntungan harus digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan perusahaan. Contoh Perum adalah Perum Bulog yang fokus pada penyediaan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dan cara pendirian BUMN. Pendirian BUMN di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam undang-undang ini, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atas bagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan kata lain, modal BUMN
BUMN bersumber dari APBN. Dasar hukum pendirian BUMN mengacu pada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Prosedur pendirian BUMN diawali dengan kajian mendalam yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis. Kajian ini menilai kebutuhan dan kelayakan pendirian BUMN sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kebutuhan strategis negara. Setelah kajian tersebut disetujui, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah yang memuat pendirian, tujuan dan jumlah kekayaan negara yang dipisahkan untuk modal awal. Peraturan pemerintah ini menjadi dasar bagi Menteri BUMN untuk melakukan proses pendirian di hadapan notaris, termasuk penyesuaian anggaran dasar BUMN. Setelah pendirian selesai, pengelolaan BUMN dilakukan sesuai dengan bentuknya. Untuk persero, organ utama yang bertanggung jawab meliputi rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris, sedangkan untuk perum pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengelola BUMN secara profesional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi keterkaitan dan perbedaan antara BUMN dengan BLU. Nah, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini dengan Badan Layanan Umum atau BLU itu adalah dua entitas yang dimiliki oleh negara, di mana keduanya ini memiliki peran dan karakteristik yang berbeda. Nah, keduanya itu dimiliki oleh negara dan berperan dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat Indonesia tentunya. Nah, BUMN memberikan kontribusi melalui aktivitas ekonomi dan penciptaan laba yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Nah, sebaliknya BLU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Nah, dalam konteks kepemilikan negara, baik BUMN maupun BLU itu sama-sama tunduk pada regulasi dan pengawasan pemerintah, di mana ketundukan ini untuk memastikan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Di mana BUMN dan BLU itu memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi dan tujuan serta pengelolaan keuangan. Perbedaan lainnya juga terlihat pada fleksibilitas operasional, kemudian perbajakan, status kepegawaian, dan pengelolaan pendapatan. Nah, BUMN itu didirikan dengan tujuan untuk menciptakan profit, untuk berkontribusi pada pendapatan negara dan bersaing secara profesional dengan perusahaan swasta. Nah, sementara BLU ini berfokus pada pelayanan masyarakat dengan prioritas pada layanan daripada keuntungan. Nah, secara keuangan, BUMN ini merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Nah, sehingga asetnya itu dikelola mandiri dan tidak tercatat dalam laporan keuangan pemerintah. Sedangkan BLU ini termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Nah, di mana BLU ini kemudian tercatat dalam laporan keuangan pemerintah dan pendapatannya itu termasuk dalam PNBP. Nah, fleksibilitas operasional BUMN itu lebih besar dengan otonomi penuh dalam pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan BLU itu tetap diawasi ketat oleh kementerian atau lembaga meski memiliki fleksibilitas tertentu. Nah, dari sisi perpajakan BUMN dikenakan pajak atas keuntungannya. Sementara BLU itu tidak dikenakan pajak karena fungsinya itu sebagai unit pelayanan pemerintah sehingga tidak dikenakan pajak. Nah, dalam status kepegawaian itu BUMN memperkerjakan pegawai non-ASN sesuai mekanisme sektor swasta. Sedangkan BLU itu dapat memperkerjakan ASN maupun non-ASN sesuai kebutuhan operasional. Bahwa pemerintah Indonesia itu telah membubarkan 7 badan usaha milik negara yang dinilai tidak lagi mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, ketujuh BUMN yang telah dibubarkan itu diantaranya yang pertama PT Istaka Karya, kemudian yang kedua PT Kertas Lases, yang ketiga PT Merpati Nusantara Airlines, kemudian yang keempat PT Industri Gelas, yang kelima PT Kertas Craft Aceh, yang keenam PT Industri Sandang Nusantara, dan yang ketujuh PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional. Nah, proses pembubaran ini tuh melibatkan penjualan aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, termasuk pembayaran pajak dan hak-hak dari karyawan.
Wakil Menteri BUMN, Ibu Kartika Wirjatmojo, menyatakan bahwa sebagai perseroan terbatas, pembubaran BUMN ini dilakukan melalui mekanisme kepailitan yang melibatkan kurator. Nah, hal ini itu memastikan proses hukum yang adil bagi pemegang saham, kreditur, dan juga karyawannya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembubaran ini tuh dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi atau memiliki kinerja yang memburuk. Nah, sehingga tidak dapat berperan dalam perekonomian negara. Nah, Kementerian BUMN itu menegaskan bahwa hak-hak dari karyawan itu akan diprioritaskan dalam proses pembubaran ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merestrukturisasi dan menyehatkan BUMN itu sendiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan juga daya saing perusahaan milik negara. Kedepannya jumlah BUMN itu akan dikurangi dengan fokus pada perusahaan yang memiliki prospek dan kinerja yang lebih baik. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil presentasi kami yaitu BUMN merupakan entitas milik negara yang berperan dalam perekonomian nasional dengan tujuan sosial dan ekonomi seperti layanan publik, pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. BUMN terbagi menjadi Persero dan Perum dengan struktur manajemen berbeda. Pengelolaannya melibatkan RUPS, direksi, dan komisaris untuk Persero, serta Dewan Pengawas untuk Perum. Meski serupa dengan BLU dalam layanan publik, BUMN dan BLU berbeda dalam struktur organisasi dan mekanisme pengelolaannya. BUMN penting untuk mendukung sistem ekonomi kerakyatan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.